Halo, perkenalkan nama saya Dewita Barus. Saya adalah mahasiswi dari STT IKAN dengan NIM 863163. Di sini saya akan membahas tentang tokoh administrasi yaitu Bapak Henry Payel. Henry Payel lahir pada tahun 1841 di Istanbul dan ia meninggal pada tahun 1925 di Paris. Ia adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis. Ia adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Peninggalannya yang paling terkenal adalah tentang 5 fungsi utama manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengontrol. Menurutnya, praktik manajemen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Dan selanjutnya, analisis tersebut dapat dipelajari oleh manajer lain atau calon manajer. Henry Payel adalah bapak teori modern manajemen industri dan umum. Ia mendapatkan penghargaan karena membuat prinsip-prinsip dasar manajemen secara terstruktur. Kemudian ia memperoleh gelar insinyur, bergabung sebagai chief eksekutif di sebuah perusahaan pertambangan batu bara. Payel terkenal akan 14 prinsip manajemennya, yaitu yang pertama, pembagian kerja. Dalam organisasi, pembagian kerja harus sesuai dengan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman anggota. Hal tersebut karena pembagian kerja yang sesuai akan meningkatkan nilai produktivitas, efisiensi, dan keefektifan suatu organisasi. Dan yang berikutnya yaitu yang kedua, yaitu keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Kemajuan organisasi tentunya bukan hanya kemajuan dari segi keuntungan saja, tetapi kemajuan dari anggotanya juga, sehingga wewenang yang organisasi berikan harus berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Tanpa adanya keseimbangan wewenang dan tanggung jawab akan membuat perpecahan secara internal kepada organisasi. Yang berikutnya, yang ketiga, disiplin. Sikap disiplin merupakan sikap anggota menyikapi aturan organisasi. Kedisiplinan harus anggota organisasi terapkan karena hal tersebut adalah cerminan dari komitmen mereka. Anggota organisasi yang tidak disiplin hanya akan menjadi duri dalam daging. Yang berikutnya yaitu kesatuan perintah. Organisasi harus memiliki kesatuan perintah yang jelas dan terarah. Karena hal ini, organisasi harus bergerak lurus untuk mencapai tujuan mereka. Yang kelima yaitu kesatuan arah. Organisasi harus memiliki satu kesatuan arah yang jelas. Hal ini karena organisasi harus bergerak lurus untuk mencapai tujuan mereka. Kesatuan arah ini dapat berupa visi dan misi organisasi yang telah dibuat oleh manajemen level tinggi. Yang berikutnya yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi daripada pribadi. Anggota organisasi wajib mementingkan organisasinya daripada organisasi lain, individu, atau halayak luas. Hal ini karena organisasi telah memberikan haknya, misalnya gaji, dan organisasi mengharapkan timbal balik dari hal tersebut. Yang berikutnya yaitu kompensasi yang adil. Sama halnya dengan pemberian wewenang dan tanggung jawab yang adil, tentunya semakin berat tanggung jawab dan semakin tinggi jabatan harus berbanding lurus dengan kompensasi yang seimbang. Yang berikutnya yaitu sentralisasi. Sentralisasi menyeratkan pemusatan wewenang, pengambilan keputusan pada manajemen puncak atau dewan eksekutif, pembagian wewenang untuk proses pengambilan keputusan dengan tingkat yang lebih rendah. Manajemen menengah bawah disebut sebagai desentralisasi oleh Henry Payel. Yang berikutnya yaitu pembagian otoritas kerja. Manajer harus dapat membagi otoritas kerja sesuai dengan porsinya. Hal ini sama halnya dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Yang ke-10, tata tertib. Anggota organisasi harus bekerja secara tata tertib dan
Hal tersebut akan mempengaruhi hasil kinerja. Bahkan dengan kebiasaan ini, jika suatu waktu mereka bekerja dalam tekanan yang lebih tinggi, mereka akan tetap dapat menghasilkan hasil yang organisasi harapkan. Yang ke-11 yaitu keadilan. Poin ini akan selaras dengan wewenang dan tanggung jawab serta kompensasi yang adil. Organisasi harus menjunjung tinggi keadilan tiap anggotanya. Manajer sebagai pihak yang menguasai kinerja para anggota harus adil dalam memperlakukan mereka dan tidak memihak. Yang berikutnya yang ke-12 yaitu stabilitas masa jabatan anggota. Kemampuan seseorang untuk memproses pekerjaan akan selalu beriringan dengan masa pengalaman kerjanya pada bidang tertentu. Selain itu, organisasi akan mengeluarkan biaya yang lumayan besar jika harus selalu melakukan pergantian orang daripada membiarkan seseorang untuk beradaptasi dan mengembangkan pengalamannya. Yang berikutnya itu inisiatif. Seluruh anggota organisasi harus memiliki sifat yang inisiatif. Artinya mereka harus dapat mengemukakan pendapat yang berguna bagi organisasi. Yang terakhir yaitu yang ke-14, semangat kesatuan. Semangat kesatuan harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini karena menumbuhkan semangat dalam bekerja dan ikatan dalam persaudaraan. Semangat kesatuan ini muncul ketika organisasi atau anggota organisasi memahami bahwa tiap pekerja akan saling terikat dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, manajer sebagai seorang pemimpin harus bisa memunculkan nilai semangat kesatuan ini, dan jika seorang manajer tidak mampu melakukannya, akan muncul resiko perpecahan dalam organisasi. Sekian pembahasan saya tentang Bapak Administrasi. Kiranya apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih.